Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, hidup di dunia ini hanya satu kali, dan hidup yang satu kali ini pun hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan di alam barzah, apalagi kehidupan di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia selalu mementingkan kehidupan dunia, selalu memikirkan kehidupan dunia, bahkan lebih memilih kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah katakan, akan tetapi kebanyakan manusia lebih memikirkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal hidup di akhirat itu lebih baik untuk kita. Bahkan abqa, kekal, khalidina fiha abada. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling kaya? Orang kaya itu apakah orang yang banyak uangnya? Aktsaruhum qurun? Lah, tidak. Atau orang kaya orang yang banyak rumahnya besar? Juga tidak. Atau orang kaya orang yang banyak mobilnya, mobil mewah? Juga tidak. Lalu siapa orang yang paling kaya, orang beriman yang paling kaya? Rasulullah mengatakan, Aktsaruhum lil mauti dzikra. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Saudara, satu hari waktu 24 jam. Kira-kira berapa jam kita mengingat kematian dalam hidup kita? Dalam satu hari, dalam hidup kita. Kita kadang ingat mati kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia. Kita ingat mati kalau ada sahabat kita, tetangga kita meninggal dunia. Atau kita mengingat kematian ketika kita sedang berjuang. Selebihnya kita tidak pernah mengingat kematian dalam hidup. Karena itu kata Rasulullah di hadis, orang yang kaya adalah orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Wa ahsanuhum lahu istidadin, dan dia setelah ingat mati berbuat kebaikan, beramal kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal hidupnya nanti di akhirat. Kadang-kadang kita lupa bahwa kematian itu lebih dekat dengan apa yang ada di diri kita. Dengan apa yang kita cita-citakan. Kita bercita-cita ingin menjadi seorang, kalau berusaha mungkin pengusaha yang besar. Kalau berkarir ingin karirnya sukses. Tetapi sesungguhnya yang dekat dengan dia selalu dia lupakan. Apa itu? Kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah katakan setiap umat akan menemui ajalnya. Apa itu ajal? Waktunya, waktu untuk kematian. Fa'ija ja'a ajaluhum, apabila sudah datang waktu kematian pada mereka, pada diri kita, la yastaqbiluna sa'atan, enggak bisa dimundurkan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan enggak bisa dimajukan. Contoh, kita masih muda, karir bagus, uang banyak, kita bilang kepada Allah, ya Allah, jangan matikan saya dulu, masih muda. Tapi waktu kematian tidak memilih muda atau tua. Atau kita ini sudah tua umur, banyak penyakit, rasa-rasanya berat sekali untuk menjalani penyakit, untuk merasakan sakit, rasa, ya Allah, udahlah ambil saja saya ini, matikan saja saya ini. Tidak, kalau belum waktunya, nggak bisa dimajukan. Karena itu, saudara, dalam kehidupan ini, bahwa kematian itu lebih dekat dengan apa yang kita cita-citakan, lebih dekat apa yang kita mau dalam kehidupan ini. Ingat, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan semua orang yang meninggal dunia perlu yang namanya ada proses sakaratul maut. Karena itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang waktu kematian pada seorang hamba, maka orang tersebut akan didatangi oleh beberapa malaikat. Nazzalat malaikat wujuhum, wajah mereka kasyamsi, bersih bagaikan matahari. Siapa dia? Untuk orang yang beriman kepada Allah. Dikatakan wujuhum berarti wajah mereka banyak, bukan hanya malaikat Ijrail yang datang menghampiri kita ketika kita akan menemui azal atau sakaratul maut. Siapa dia? Yang pertama datang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi kita makan. Dijelaskan dalam Daqaiqul Akhbar ada 7 malaikat. Ketika kita menghadapi proses sakaratul maut, ada 7 malaikat yang mendatangi kita. Yang pertama malaikat pemberi makan, memberi salam kepada kita. Assalamu alaika, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi makan. Pada hari ini aku cari makanan untukmu. Memasuki dalam maghrib sudah tidak ada. Yang kedua, datang malaikat yang memberi kita minum, juga memberi kabar kepada kita, aku cari minuman untukmu. Memasuki dalam maghrib, dari timur sampai barat, minuman untukmu sudah tidak ada. Pergi malaikat yang kedua, datang malaikat yang ketiga. Siapa dia? Malaikat yang tugasnya memberi kita napas. Napas yang kita hirup, udara yang kita hirup, ada yang mengatur ke malaikat. Juga memberi salam, lalu beri kabar, aku adalah malaikat yang tugasnya memberi kamu napas. Pada hari ini, aku cari napas untukmu dari timur sampai barat, sudah tidak ada lagi. Malaikat yang keempat, malaikat ajal pemberi waktu. Juga dengan kalimat yang sama. Pada hari ini, aku cari untukmu. Hidup di dunia ini sudah tidak ada waktu. Ya. Lalu datang malaikat yang kelima, malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal kebaikan. Maka diberikanlah catatan kebaikan kita. Senang rasanya kita bersedekah 1.000 rupiah, kemudian berbuat kebaikan, semua ada catatannya. Bahagia kita. Begitu kita melihat pahala kita banyak, lalu datang malaikat yang keenam, yaitu malaikat pencatat keburukan atau malaikat adil. Diperlihatkan keburukan-keburukan kita. Kita pernah berbuat kesalahan, pernah mencuri, pernah mengambil hak orang lain. Semua ada catatannya. Ketakutan kita. Ketika kita ketakutan, datanglah malaikat Ijrail, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut kita. Jika kita orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, malaikat Ijrail
ketika mencabut ruh kita, membawa kain putih yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut ruh kita, kemudian diambil ruh kita, dimasukkan ke dalam kain yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diserahkan kepada Allah di mana Allah sedang menunggu untuk menerima ruh kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat kematian dan selalu berbuat kebaikan, sehingga ketika dicabut ruh kita oleh malaikat Jibril, Allah berikan kepada malaikat kain yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah matikan kita daripada husnul khatimah, dan Allah jauhkan dari berbagai su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.